Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghairu mukhzin wala fadih. Sahabat yang berbahagia, kembali bersama saya Nandang Burhanuddin At-Taqi Ruqyah Center. Sahabat yang berbahagia, kita tentu bertanya dan tentu senantiasa bertanya-tanya. Apa rahasia puasa di balik penghancuran sihir? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kembali melakukan netralisasi umat Islam terhadap hal-hal yang bisa merusak dirinya, merusak keluarganya, merusak jiwa, dan merusak mental. Hal yang bisa merusak mental, merusak jiwa, merusak pemikiran, merusak akhlak, tabiat, watak, tidak ada lain adalah apa yang menjadi asupan diri kita, yang menjadi makanan, minuman, keseharian kita. Oleh karena itu, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal, meminum minuman yang halal, bukan hanya halal saja, tetapi juga disyaratkan harus thayyib. Bab thayyib ini berkaitan dengan masalah kecocokan, masalah kepatutan, masalah kepantasan. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu surat yang begitu penuh makna, satu surat yang namanya khusus di dalam Al-Quran, surat ke-95, ada satu surat yang bernama surat At-Tin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wat-Tini, Allah bersumpah menyampaikan qasam, Wat-Tini, demi buah tin, Waz-Zaituni, demi buah zaitun, Wa-Turi Sinin, dan demi gunung Tur Sina, Wal-Baladil Amin, dan demi kota Mekah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa makna dari At-Tin bagi diri kita? Apa makna Wat-Tini? Kenapa Allah harus sampai bersumpah dengan buah tin? Kalau kita melihat terjemahan klasik, sampai hari ini kita akan memahami yang dimaksud At-Tin itu diterjemahkan adalah buah tin. Pertanyaannya, apakah ada makna lain? Makna yang tersirat, makna yang harus kita dalami, harus kita hayati dari makna At-Tin ini. Oleh karena itu, mohon maaf jika saya memiliki pandangan lain dalam menerjemahkan kata At-Tin. Saya memahami At-Tin ini bukan hanya sekedar nama buah. Karena buah ini kalau disebutkan At-Tin saja tidak ada di negara Indonesia. Hanya ada di negara Timur Tengah. Hanya ada di negara semisal Spanyol. Apalagi zaitun, Spanyol lebih banyak dibanding negara kita. Nah, makna dari At-Tin ini harus kita hayati, harus kita dalami. Apa makna dari sumpah Allah dengan kata Wat-Tin? Karena itu di dalam kitab Ilmul Ahya atau Ilmul Ihya, ilmu kaitan tentang masalah pengetahuan alam terbaru, ternyata saya menemukan At-Tin itu adalah kaitan tentang 3 makna sekaligus. Yang pertama adalah huruf taknya adalah tatabul khutuwat. Tatabul khutuwat itu artinya adalah bagaimana proses konsumsi itu pasti memerlukan langkah-langkah. Baik dari segi menghadirkan beras misalnya, itu ada langkah-langkah. Padi ditanam dan seterusnya sampai jadi beras. Minum juga sama.
Demikian juga ketika kita mengkonsumsi makanan itu, harus ada langkah-langkahnya. Tidak bisa langsung sekaligus masuk ke dalam perut kita. Kemudian ya-nya bermakna khuruj asya minal asya. Ketika keluar satu konsumsi yang kita makan, dikeluarkan lagi. Dan yang ketiga maknanya adalah iskanu tilkal asya ya fin nihaya. Ketika ada hal yang menetap dalam tubuh kita, ya, yang tidak sekedar semuanya terbuang menjadi kotoran, tapi ada yang kemudian masuk menjadi otot, ke otak menjadi daya ingat, ke mata menjadi vitamin A penglihatan, ke hidung menjadi hal-hal yang bisa kita menghirup atau mencium dengan normal, ke perut, ke kaki dan sebagainya, dan itulah yang disebut dengan watini. Oleh karena itu kalau kita memahami watini itu hanya sebatas buah tin, pertanyaan saya adalah Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, manfaatnya apa untuk kita hari ini? Tapi kalau kita memahaminya dengan 3 makna tadi, maka kita akan mendapatkan bahwa watin itu adalah sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 huruf ta, yu, ya, nun, dan maksudnya adalah saya menerjemahkannya dengan istilah al-hadmu wal imtisos. Al-hadmu wal imtisos itu artinya adalah proses metabolisme tubuh yang kita makan melalui mulut, kemudian kita kunyah 38 kali dikunyah sebelumnya membaca basmalah, kemudian masuk ke rongga, masuk ke ke usus kita, kemudian di dalam perut diolah lagi, dicerna lagi, dipilih-pilih lagi mana yang menjadi kotoran, mana yang menjadi energi, mana yang menjadi keringat, dan seterusnya. Maka saya menerjemahkan atin itu adalah at-tamsil al-ghidai, yaitu adalah proses metabolisme tubuh yang lebih sempurna. Sahabat yang berbahagia, kalau kita memahami watini dengan at-tamsil al-ghidai, proses metabolisme tubuh, maka kita bisa memahami mengapa pengaruh sihir itu begitu kuat, begitu menahun, dan begitu mempengaruhi gaya hidup dan pola hidup kita. Karena di sini artinya kita harus memperhatikan apa yang dimakan dan apa yang diminum. Sahabat yang berbahagia, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berfirman watini waz zaitun, ya, memang zaitun ini adalah nama pohon. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyebutkan atin hanya 1 kali, sementara az-zaitun itu berulang kali. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata zaitun di dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zuzajah, az-zuzajatu ka'annaha kawkabun dzurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ketika Allah berfirman wattini waz zaitun, maka makna zaitun dia punya 2 makna. Bisa makna kaitan dengan pohon atau buah zaitun, atau makna yang kedua, karena apa manfaat zaitun itu untuk kita hari ini, di mana kita hidup di area, di negara yang tidak tumbuh zaitun secara berlimpah. Maka saya memahami zaitun di sini adalah ketika kita melakukan proses metabolisme makanan yang kita makan, minuman yang kita minum harus halal dan thayyib, kemudian diolah oleh tubuh kita, oleh anggota pencernaan kita, lalu nanti ada yang menjadi energi, keringat atau kotoran. Maka di antara sumpah yang kedua adalah wazaitun. Zaitun itu kaitan dengan tabjirut tokoh. Saya memahami bahwa tabjirut tokoh
bagaimana makanan yang kita makan tadi menjadi otot dan kemudian bisa menjadi energi terbarukan yang menguatkan kita untuk melakukan hal-hal yang bisa mencapai cahaya ilahi. Cahaya Allahu nurus samawati wal ard. Cahaya yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inilah yang disebut dengan amaliyatul iradah. Orang yang makanannya terpilih, minumannya terpilih halalan thayyiban, lalu wazaitun, dia memiliki energi positif, maka yang dia kejar dalam hidupnya adalah Allah, Allah, Allah. Cahaya Allah yang harus kita kejar. Oleh karena itu, maka dalam kehidupannya dia akan terhindar dari pengaruh sihir, dari pengaruh apapun. Dan wajar ketika seorang dukun dari Rusia, ya, di YouTube-nya mengatakan bahwa warga dunia, manusia yang susah dipengaruhi oleh sihir adalah Muslim yang catatannya terpilih dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Sementara orang yang mudah meminum alkohol, meminum hal-hal yang makruh, dia akan mudah dikendalikan oleh sihir. Sahabat yang berbahagia, karena itu dalam YouTube kali ini kita cukupkan di makna az-zaitun. Sebelum nanti kita membahas tentang wafu risinin, tur sina. PR-nya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dengan bentuk yang paripurna, yang sempurna. Kemudian yang terjadi adalah terjadi pelanggaran-pelanggaran, dan pelanggaran ini karena masalah konsumsi makanan dan minuman. Oleh karena itu, puasa hadir dan Allah hadirkan Ramadan dan diwajibkan berpuasa. Salah satunya adalah agar umat Islam itu merekondisi apa yang dimakan, apa yang diminum. Jadi kalau kita gagal dalam merekondisi makanan dan minuman menjadi tetap tidak halal dan tidak thayyib di bulan Ramadan, maka misi puasa dan misi menyingkirkan sihir itu menjadi nol. Demikian sahabat yang berbahagia, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.